Halo Sobat Investor. Bayangin kalau dua pemain raksasa di dunia digital, Grab dan Goto, bergabung jadi satu. Kebayangkan, betapa dominannya mereka dalam dunia transportasi online dan layanan pengiriman makanan di Asia Tenggara? Nah, baru-baru ini, muncul kabar bahwa Grab, perusahaan asal Singapura yang sudah listing di Nasdaq, sedang merayu Goto, startup kebanggaan Indonesia, dalam sebuah rencana merger besar-besaran. Tujuannya, menguasai lebih dari 90% pangsa pasar di Indonesia, sekaligus memangkas biaya dan mengoptimalkan operasional. Tapi sobat, tunggu dulu. Pemerintah Indonesia nggak tinggal diam. Mereka menahan lampu hijau karena khawatir, jika merger ini jadi, bisa muncul monopoli baru yang berisiko buat persaingan bisnis dan kesejahteraan jutaan driver serta konsumen. Bahkan, muncul gelombang protes dari pengemudi online yang takut kehilangan penghasilan karena potensi PHK dan naiknya harga layanan. Jadi, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa merger yang katanya strategis ini justru bikin pemerintah Indonesia angkat tangan duluan? Dan, gimana pengaruhnya buat investor retail, konsumen, bahkan ekosistem startup lokal? Yuk, kita bedah akuisisi yang penuh tanda tanya ini. Sobat investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Nah, sobat, salah satu alasan utama kenapa merger Grab dan Goto ini tertahan, adalah kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap dominasi pasar. Kalau dua raksasa ini beneran bergabung, data dari Euromonitor menunjukkan bahwa entitas gabungan mereka, bakal menguasai lebih dari 91% pasar ride-hailing dan delivery di Indonesia. Bayangkan, hampir semua aplikasi yang kita pakai buat pesan ojek online, kirim barang, bahkan pesan makanan, akan dikendalikan oleh satu perusahaan saja. Ini bukan sekadar besar. Ini potensi monopoli. Dan bukan cuma itu. Pemerintah juga menyoroti struktur kepemilikan Goto. Ternyata, hampir 74% saham Goto dimiliki oleh investor asing, termasuk SoftBank dari Jepang dan Taobao dari Tiongkok, anak usaha Alibaba Group. Artinya, kalau merger ini terjadi tanpa pengaturan yang jelas, kekuasaan bisnis digital di Indonesia bisa makin condong ke tangan asing. Pemerintah jelas nggak ingin hal itu terjadi, apalagi di tengah ambisi kita, buat menguatkan kedaulatan ekonomi digital nasional. Itulah sebabnya, pemerintah mendorong agar Goto tetap mayoritas dimiliki oleh orang Indonesia. Bukan karena nasionalisme semata, tapi demi menjaga agar kontrol atas data, teknologi, dan ekosistem digital tetap berada di dalam negeri. Sobat, bukan cuma regulator yang pasang mata. Gelombang penolakan dari lapangan juga mulai bermunculan. Di berbagai kota besar, para pengemudi ojek online ramai-ramai turun ke jalan. Apa yang mereka takutkan? Bukan cuma soal merger dua perusahaan besar, tapi soal nasib mereka yang terancam. Para pengemudi khawatir, kalau Grab dan Goto benar-benar bersatu, akan terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Soalnya, setelah penggabungan, efisiensi pasti jadi prioritas. Dan biasanya, efisiensi itu datang dalam bentuk pengurangan tenaga kerja. Gak cuma itu, banyak yang cemas kalau harga layanan bakal naik karena persaingan yang makin tipis. Coba bayangin, kalau hanya ada satu pemain dominan di pasar, masyarakat bakal kehilangan opsi. Dan ketika pilihan hilang, siapa yang bisa jamin tarif tetap bersaing? Dari sisi pengemudi, mereka juga takut bonus makin kecil, insentif dipotong, dan sistem makin ketat. Padahal, bagi banyak driver, aplikasi ojek online bukan sekadar pekerjaan sampingan. Ini adalah mata pencaharian utama mereka. Jadi, buat sebagian besar masyarakat, merger ini bukan cuma isu bisnis. Ini soal keadilan ekonomi. Soal siapa yang menang, dan siapa yang dikorbankan. Nah, di tengah panasnya isu ini, penting banget buat kita, sebagai konsumen sekaligus investor, untuk jeli melihat arah kebijakan, dampak sosial, dan peluang investasi yang bisa muncul dari dinamika ini. Sobat,
Ternyata bukan cuma soal kepemilikan asing atau potensi monopoli saja yang bikin merger Grab dan Goto ini tertahan. Pemerintah Indonesia juga ikut pasang syarat tambahan, dan ini nggak main-main. Dalam pembahasan terbaru, pemerintah menyampaikan bahwa kalau merger ini benar-benar terjadi, maka entitas gabungan harus bisa kasih manfaat nyata, bukan hanya untuk para pemegang saham, tapi juga untuk pengemudi dan penumpang. Artinya, tarif yang wajar, bonus yang adil, dan perlindungan kerja harus jadi bagian dari kesepakatan. Jangan sampai setelah merger, justru driver dikorbankan dan konsumen dibebani tarif yang makin tinggi. Pemerintah mau, perusahaan gabungan ini nggak cuma besar, tapi juga berpihak pada keadilan sosial. Masalahnya, sampai sekarang, belum jelas gimana permintaan pemerintah ini akan diterjemahkan dalam struktur merger. Apakah akan ada pengawasan khusus? Atau mungkin insentif berbasis performa untuk driver? Kita juga belum tahu apakah ini akan berbentuk regulasi resmi, atau cuma jadi syarat informal yang dinegosiasikan di balik layar. Tapi satu hal yang pasti, tuntutan pemerintah ini menunjukkan bahwa merger digital di era sekarang nggak bisa lagi cuma bicara valuasi dan efisiensi. Harus ada keberpihakan pada keseimbangan, antara profit dan perlindungan pekerja, antara efisiensi bisnis dan kepentingan publik. Sobat, di tengah ramainya isu merger antara Grab dan Goto, ternyata ada satu hal penting yang perlu banget kita garis bawahi. Status negosiasinya masih jauh dari kata pasti. Memang betul, beberapa laporan menyebutkan kalau Grab, perusahaan teknologi raksasa asal Singapura, sudah menyewa penasihat profesional untuk menggarap rencana akuisisi Goto dengan nilai fantastis, yaitu sekitar 7 miliar dolar Amerika. Tapi, jangan buru-buru percaya kalau semuanya sudah deal. Karena dari sisi Grab sendiri, mereka bilang belum ada perjanjian definitif yang ditandatangani. Bahkan, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa belum terlibat dalam pembicaraan formal terkait akuisisi Goto. Goto pun gak mau kalah tegas. Mereka menyatakan hal yang sama, bahwa sampai detik ini, belum ada kesepakatan dengan pihak manapun soal potensi transaksi besar ini. Jadi, meskipun rumor merger ini sudah ramai dibahas di berbagai media dan grup diskusi investor, kita harus tetap objektif melihat fakta. Belum ada hitam di atas putih. Kenapa ini penting? Buat kita sebagai investor atau pelaku pasar? Karena ketidakpastian kayak gini bisa bikin harga saham kedua perusahaan naik turun secara spekulatif. Jangan sampai kita terbawa arus euforia tanpa data pasti. Dan yang lebih penting lagi, sobat, merger dengan nilai sebesar ini nggak cuma urusan bisnis dua perusahaan. Ini soal geopolitik, kepentingan nasional, ketenaga kerjaan, sampai regulasi pasar digital ke depan. Sobat, kalau kita tarik benang merah dari semua dinamika, seputar rencana merger Grab dan Goto, satu hal yang gak boleh kita lewatkan adalah motivasinya. Dan motivasinya ini jelas banget, efisiensi operasional dan penghematan biaya. Yap, dua raksasa teknologi ini, yang sama-sama pernah jadi kebanggaan startup Asia Tenggara, nyatanya masih mencatatkan kerugian setiap tahun sejak mereka IPO. Bayangkan, dua perusahaan besar, modal gede, teknologi canggih tapi masih merah secara keuangan. Artinya, beban operasional dan biaya akuisisi pelanggan masih sangat tinggi. Nah, disinilah ide merger masuk sebagai jalan keluar. Kalau Grab dan Goto bergabung, mereka bisa gabungin infrastruktur digital, armada logistik, hingga sumber daya manusia. Jadi, nggak perlu lagi bakar duit untuk bersaing satu sama lain di kota yang sama. Dan langkah Grab terbaru juga ngasih sinyal kuat. Mereka baru aja mengumpulkan 1,5 miliar dolar Amerika dari penerbitan obligasi konversi. Sebagian dana itu, secara terbuka disebutkan, akan digunakan untuk akuisisi strategis. Nah, makin jelaskan, kemana arahnya? Tapi, ini bukan hanya soal menghemat biaya. Merger ini juga bisa menciptakan dominasi pasar lebih dari 90% di Indonesia menurut Euromonitor. Artinya, peluang untuk menaikkan tarif atau menekan kompetitor makin besar, dan inilah yang bikin pemerintah khawatir. Di satu sisi, dari sudut bisnis, merger ini masuk akal banget. Tapi di sisi lain, dari sudut regulasi dan perlindungan konsumen, risikonya juga besar. Makanya, sebagai investor dan pengamat pasar, kita perlu jeli. Apakah efisiensi ini akan diterjemahkan jadi keuntungan buat kita semua, atau hanya buat segelintir elit pemegang saham? Karena seperti biasa, besar belum tentu berarti adil. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gojek Tokopedia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham.
Di sisi lain, pernah nggak sih sobat kepikiran, siapa sebenarnya yang punya Goto? Siapa yang paling berkuasa di balik layar dari ekosistem digital terbesar di Indonesia ini? Kalau sobat kira jawabannya adalah investor asing atau pemodal raksasa, sobat nggak salah. Tapi, bukan itu doang ceritanya. Faktanya, pemegang saham terbesar Goto saat ini adalah SVFGT Subco Singapore Private Limited, yang menguasai sekitar 7,6% atau setara 91 miliar lembar saham. Tapi yang lebih mengejutkan ternyata, orang-orang seperti kita, investor publik, justru mendominasi. Investor masyarakat memegang lebih dari 77% saham Goto, alias sekitar 920 miliar lembar. Artinya, arah dan psikologi harga saham Goto nggak cuma dikendalikan pemodal besar, tapi juga oleh kepercayaan pasar retail terhadap prospek bisnis perusahaan ini. Jadi, kalau sobat penasaran apakah Goto layak dikoleksi dari sisi fundamental, atau justru masih butuh waktu buat unjuk performa, yuk, kita bahas bareng-bareng. Karena angka kepemilikan ini, sobat, bisa jadi awal cerita buat menilai potensi masa depan Goto. Sobat investor, mari kita lihat lebih dalam lagi, kondisi fundamental Goto dari sisi neraca keuangan. Di permukaan, ada kabar baik dan juga catatan penting yang perlu kita pahami bareng-bareng. Per akhir Maret 2025, aset Goto meningkat tipis, dari sebelumnya 43,2 triliun rupiah di Desember 2024, menjadi 43,7 triliun rupiah. Artinya, perusahaan ini masih terus memperkuat basis asetnya, entah lewat investasi teknologi, perluasan ekosistem, atau akuisisi strategis. Ini sinyal positif, karena aset adalah fondasi utama buat mendorong pertumbuhan jangka panjang. Tapi di sisi lain, ekuitas justru turun. Dari 30,4 triliun rupiah menjadi 29,7 triliun rupiah. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh akumulasi kerugian atau penggunaan modal untuk mendanai operasional tanpa tambahan pendanaan baru. Ini penting, karena ekuitas adalah cerminan nilai bersih perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh pemegang saham. Kalau tren ini terus berlangsung, bisa menjadi lampu kuning bagi kita sebagai investor. Jadi, meskipun aset Goto naik, yang artinya secara total kekayaan bertambah, tapi kalau nilai kepemilikan bersihnya turun, kita harus bertanya, apakah manajemen sedang berinvestasi untuk masa depan, atau justru masih struggling menekan kerugian? Pertanyaannya sekarang, apakah penurunan ekuitas ini sementara, atau justru sinyal bahwa efisiensi dan profitabilitas Goto masih butuh waktu? Sobat investor, sekarang kita bahas dua sisi penting yang saling berlawanan tapi sama-sama krusial, liabilitas yang meningkat dan pendapatan yang ikut naik. Per akhir Maret 2025, liabilitas Goto tercatat naik dari 12,8 triliun rupiah menjadi 13,9 triliun rupiah. Artinya, ada penambahan beban kewajiban sebesar lebih dari 1 triliun rupiah hanya dalam waktu 3 bulan. Ini bisa berarti banyak hal, mulai dari strategi ekspansi, kewajiban operasional, sampai mungkin komitmen jangka pendek seperti pembayaran vendor atau investasi jangka pendek lainnya. Tapi di sisi lain, pendapatan Goto juga ikut naik. Dari yang sebelumnya 4 triliun rupiah di kuartal pertama 2024, menjadi 4,2 triliun rupiah di kuartal pertama 2025. Kenaikan sekitar 4% ini memang terlihat kecil, tapi di tengah persaingan ketat dan tekanan margin, ini adalah sinyal bahwa bisnis Goto tetap tumbuh. Apalagi, kalau kita bandingkan dengan langkah efisiensi biaya yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Jadi sobat, meskipun utang bertambah, tapi kalau pemasukan juga ikut naik, dan ditambah dengan efisiensi yang makin tajam, maka ini bisa menjadi strategi yang sehat, selama dikelola dengan hati-hati. Pertanyaannya sekarang, apakah kenaikan liabilitas ini akan diimbangi dengan profitabilitas yang semakin kuat ke depan? Atau justru jadi beban yang membayangi neraca perusahaan? Sobat investor, ada satu kabar yang patut disorot, dari laporan keuangan Goto kuartal pertama 2025, yaitu penurunan biaya dan beban operasional yang cukup signifikan. Pada Maret 2024 lalu, total biaya dan beban Goto berada di angka 5 triliun rupiah. Tapi, hanya dalam waktu 1 tahun, angka itu berhasil ditekan menjadi 4,4 triliun rupiah di Maret 2025. Artinya, terjadi penurunan sebesar 600 miliar rupiah. Dan itu belum semuanya. Kalau kita zoom in ke beban umum dan administrasi, penurunan yang terjadi bahkan lebih mencolok. Dari yang semula 1,4 triliun rupiah, kini hanya 1 triliun rupiah. Turun 400 miliar rupiah. Ini bukan angka kecil. Ini adalah cerminan bahwa manajemen Goto serius menjalankan efisiensi, bukan hanya sekadar wacana. Efisiensi seperti ini bisa menunjukkan dua hal penting. Pertama, Goto mulai lebih disiplin dalam mengelola biaya internal.
Kedua, efisiensi ini bisa menjadi pondasi yang solid untuk menuju profitabilitas yang lebih berkelanjutan. Dengan beban yang makin ramping dan pendapatan yang tetap tumbuh, margin operasional Gotoh pun mulai terlihat membaik. Dan ini adalah salah satu sinyal yang dicari para investor value investing, bahwa perusahaan mulai berdarah biru secara fundamental. Tapi tentu, efisiensi saja tidak cukup. Kita tetap harus pantau konsistensi kinerja ini ke kuartal-kuartal berikutnya. Karena yang menentukan arah valuasi, bukan hanya angka hari ini, tapi arah jangka panjang yang bisa dipertahankan. Sobat investor, kalau kita bicara soal perusahaan teknologi seperti Gotoh, salah satu hal yang paling sering jadi sorotan adalah apakah mereka masih bakar duit? Dan di sini, ada kabar yang cukup bikin optimis. Rugi bersih Gotoh di kuartal pertama 2025, tercatat sebesar 366 miliar rupiah. Mungkin angka ini terdengar besar. Tapi, kalau kita bandingkan dengan posisi setahun lalu, yang saat itu rugi mencapai 937 miliar rupiah, maka ini penurunan yang sangat signifikan. Turunnya hampir 61%. Artinya apa? Artinya perusahaan mulai berhasil menekan kerugian secara konsisten. Dan ini juga tercermin dari rugi per saham. Dari yang sebelumnya 0,8 rupiah per saham di Maret 2024, sekarang hanya tinggal 0,2 rupiah per saham. Ini adalah titik balik penting dalam analisis fundamental perusahaan digital. Penurunan rugi ini bukan sekadar angka. Ini cermin dari perubahan struktur keuangan, efisiensi yang dijalankan, serta mungkin mulai adanya skala ekonomi dari bisnis Gotoh sendiri. Jadi, ketika manajemen berani siapkan dana buyback hingga triliunan rupiah, bisa jadi itu bukan cuma gimmick. Tapi memang karena mereka tahu, kondisi fundamentalnya makin sehat. Apakah ini cukup jadi alasan buat masuk? Belum tentu. Tapi yang jelas, buat sobat yang mengincar saham turnaround, saham yang dulunya berdarah-darah, tapi kini mulai sembuh, Gotoh jelas jadi kandidat yang menarik untuk dianalisis lebih dalam. Tapi sobat investor, meskipun rugi bersih Gotoh mulai mengecil dan efisiensi semakin terasa, kita juga perlu lihat satu indikator penting lainnya, yaitu profitabilitas. Dua metrik yang sering dipakai untuk mengukur ini adalah return on assets dan return on equity. Per Maret 2025, return on assets Gotoh masih tercatat negatif, yaitu minus 0,8%. Sementara return on equity-nya juga negatif, minus 1,2%. Artinya, dari setiap aset dan ekuitas yang mereka miliki, Gotoh masih belum bisa menghasilkan laba, alias, bisnisnya masih belum optimal dalam menciptakan keuntungan bagi pemegang saham. Meskipun angka ini lebih baik dibanding periode sebelumnya, tetap saja menunjukkan bahwa perusahaan masih dalam fase transisi, dari bakar uang ke arah profitabilitas. Ini juga menjadi sinyal bagi investor untuk lebih berhati-hati. Karena meski arah kerugiannya sudah mengecil, perusahaan ini belum benar-benar mencetak cuan. Jadi sobat, kalau kamu adalah tipe investor yang fokus pada profitabilitas jangka pendek, angka ini bisa jadi lampu kuning. Tapi kalau kamu lebih melihat potensi jangka panjang, dan percaya bahwa Gotoh suatu hari bisa mencetak keuntungan seiring ekosistemnya makin matang, maka ini bisa jadi titik awal yang menarik untuk diamati. Nah sobat investor, kita lanjut ke metrik fundamental yang sering jadi bahan pertimbangan para analis sebelum mengambil keputusan, yaitu net profit margin dan debt to equity ratio. Per akhir Maret 2025, net profit margin Gotoh masih berada di angka negatif, tepatnya minus 8,6%. Artinya, untuk setiap 100 rupiah pendapatan yang dihasilkan, Gotoh justru masih mencatat kerugian 8,6 rupiah. Ini menandakan bahwa meskipun pendapatan mulai meningkat, margin keuntungannya masih belum bisa keluar dari zona merah. Tapi di sisi lain, struktur permodalan Gotoh bisa dibilang cukup sehat. Debt to equity ratio-nya tercatat di angka 46,9%. Dengan kata lain, utang yang mereka miliki belum terlalu mendominasi dibandingkan ekuitasnya. Ini penting banget, karena kalau rasio utangnya terlalu tinggi, bisa bikin perusahaan rentan saat menghadapi tekanan keuangan atau suku bunga naik. Jadi secara keseluruhan, meskipun Gotoh masih merugi, mereka setidaknya tidak menumpuk utang secara agresif. Mereka sedang bermain aman dari sisi struktur modal, sambil perlahan mengejar profitabilitas lewat efisiensi dan strategi operasional. Sobat investor, sekarang kita bahas satu aspek yang sering luput dari perhatian investor pemula, tapi sebenarnya krusial banget dalam analisis fundamental, yaitu arus kas. Per akhir Maret 2025, Gotoh berhasil mencatat arus kas positif dari aktivitas operasional sebesar 300 miliar rupiah. Ini sinyal yang cukup menggembirakan, karena artinya operasional bisnis mereka mulai menghasilkan uang tunai, bukan cuma di atas kertas.
Setelah bertahun-tahun bakar uang, akhirnya Gotoh menunjukkan kemajuan menuju kemandirian operasional. Ini penting banget, karena arus kas dari operasi adalah napas utama sebuah bisnis. Sementara itu, dari sisi aktivitas investasi, Gotoh juga mencatat arus kas positif sebesar 96 miliar rupiah. Ini bisa berarti dua hal, entah mereka lagi menjual aset investasi, atau mereka mulai selektif dan hati-hati dalam ekspansi. Apapun itu, intinya manajemen terlihat mulai mengatur napas agar lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam dunia startup digital, kemampuan menghasilkan arus kas dari operasi adalah milestone penting. Dan Gotoh mulai mendekati fase itu. Mungkin belum sepenuhnya stabil, tapi ini arah yang menjanjikan. Sobat investor, kita sudah bahas soal arus kas dari operasional dan investasi. Tapi ada satu komponen penting lain yang gak boleh dilewatkan dalam analisis fundamental, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Per akhir Maret 2025, Gotoh tercatat menggunakan dana sebesar 585 miliar rupiah untuk aktivitas pendanaan. Artinya, perusahaan ini sedang melakukan pembayaran utang, buyback saham, atau pengurangan kewajiban keuangan lainnya. Langkah ini bisa jadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur modal dan memberikan sinyal ke pasar bahwa mereka lebih selektif dalam mencari dana baru. Namun, dengan total arus kas keluar dari pendanaan yang cukup besar, dan arus kas operasi yang belum cukup besar menutupinya, total kas Gotoh turun sebesar 188 miliar rupiah di periode ini. Ini artinya, meskipun operasional membaik dan efisiensi mulai terasa, Gotoh tetap harus hati-hati dalam mengelola likuiditas agar kas tidak terus tergerus. Penurunan kas ini bukan berarti sinyal bahaya. Tapi jadi pengingat penting bahwa pertumbuhan yang sehat harus dibarengi manajemen kas yang cermat. Karena bagaimanapun, dalam dunia bisnis digital, kas adalah raja, dan nafas panjang bisnis ditentukan bukan cuma dari revenue, tapi juga dari bagaimana perusahaan mengatur cash flow-nya. Nah sobat, setelah kita bedah dari berbagai sisi, kelihatan banget ya kalau Gotoh, Gojek, Tokopedia sedang berada di fase transisi yang penting. Di satu sisi, kita bisa lihat banyak kabar baik, pendapatan naik, beban operasional turun, rugi bersih menyusut drastis, dan arus kas operasional mulai positif. Ini semua adalah sinyal bahwa manajemen sedang bekerja keras melakukan efisiensi dan memperbaiki fundamental perusahaan. Tapi di sisi lain, tantangan tetap ada. Ekuitas menurun, liabilitas naik, dan rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE masih negatif. Bahkan net profit marginnya masih minus per Maret 2025. Artinya, meskipun langkah-langkah efisiensi mulai terasa, Gotoh masih dalam proses untuk benar-benar mencapai titik balik menuju profitabilitas jangka panjang. Jangan lupa juga, struktur kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki publik, lebih dari 77%, membuat arah harga sahamnya sangat dipengaruhi oleh sentimen dan respons pasar terhadap laporan keuangan setiap kuartal. Dan dengan debt to equity ratio di kisaran 46,9%, Gotoh masih punya ruang untuk pembiayaan, tapi tentu harus tetap hati-hati agar tidak menambah beban bunga di masa depan. Jadi, apakah Gotoh sudah layak masuk ke dalam watchlist atau bahkan portfolio? Jawabannya tergantung strategi sobat. Kalau sobat investor yang sabar, percaya pada transformasi digital Indonesia, dan tahan volatilitas, Gotoh bisa jadi cerita turnaround yang menarik buat diikuti. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.